Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pengawalan ketat dari petugas. Dalam sidang kali ini, Hasto diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan yang menyeret nama Harun Masiku. Sidang Hasto juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo dan Jarod Saiful Hidayat hingga Krisdayanti. Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Hasto juga disebut-sebut memerintahkan Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak terlacak KPK. Terdakwa bahwa untuk melakukan lobby-lobby ke KPU, ya, mereka itu meminta bantuan Agustiani Tio supaya Agustiani Tio bisa membicarakan proses pengurusan Harun Masiku ini di KPU gitu dengan komisioner KPU. Tidak ada, saya sama sekali tidak tahu keterlibatan Tio. Tidak ada ya. Baik. Nah kemudian saudara terdakwa ya. Nah setelah pertemuan dengan Doni, Saiful dan saudara terdakwa di Sultan Syahrir. Nah kemudian berdasarkan keterangan dari Saiful Bahri kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Harun Masiku. Nah kemudian apakah benar akhirnya DPP PDIP ada meminta fatwa kepada Mahkamah Agung pada waktu itu? Ya, minta fatwa tidak terkait pertemuan-pertemuan tersebut. Minta fatwa karena terkait dengan itu kesepakatan yang dibuat bersama KPU pada tanggal 31 Agustus sebagai catatan rapat. Ya, maksudnya oke. Nah, apakah pada setelah tanggal 31 ya dan setelah pertemuan dengan Doni dan Saiful itu kemudian DPP ada mengirim permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung? Ya, ada, itu dimulai dari rapat DPP PDI Perjuangan terlebih dahulu. Oke. Di mana hasil rapat pleno tanggal 31 Agustus itu dibahas di DPP. Dan dari situlah DPP memutuskan untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung ya. Itu yang membuat surat fatwa tetap Doni ya, Doni Trisakuma ya. Betul. Baik. Ini saya bacakan ya. Ini pada tanggal 13 September 2019 ya. DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dengan mengajukan surat nomor 72/X DPP 9 Romawi 2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57 HUM 2019 tertanggal 19 Juli 2019. Ya. Pada waktu itu yang menandatangani saksi dengan siapa? Saya agak lupa. Tapi Pak saya Yasona tanda tangan bukan? di situ. Ya, saudara terdakwa tanda tangan. Ya. Kemudian Pak Yasona Lauli ada tanda tangan, saudara ketahui ya. Betul ya. Termasuk salah satu ketua di DPP ya, Pak Yasona. Ya? Pak Lauli adalah ketua bidang hukum. Nah, pada waktu itu apa pada pokoknya isi dari permohonan fatwa itu yang saudara ingat? Ya, berkaitan dengan beda tafsir antara PD Perjuangan dan KPU dalam pertimbangan hukum dari MA di dalam putusan tersebut. Maka kemudian kami meminta MA untuk memberikan fatwanya. Ini ya saudara terdakwa ya. Jadi isi surat itu ya pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Agung RI agar memberikan fatwa putusan Mahkamah Agung agar KPU RI bersedia memindahkan suara Najarudin Kemas kepada Harun Masiku, caleg anggota DPR dapil Sumsel 1 dan dari PDIP berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang sebelumnya. Iya, betul. Seperti itu ya, benar ya? Betul. Oke. Nah, kemudian apa respon dari Mahkamah Agung pada waktu itu? Apakah dikabulkan juga permohonan fatwanya pada waktu itu? Mahkamah Agung mengabulkan permohonan fatwa dan kemudian meminta KPU untuk melihat kembali dasar-dasar pertimbangan hukum di dalam putusan sebelumnya. Putusan 57P kalau tidak salah. Oke, baik. Ya. Ini saya bacakan lagi ya. Jadi surat DPP PDIP itu kan di tanggal 13 September 2019. Betul. Nah kemudian Mahkamah Agung itu menerbitkan surat di tanggal 23 September 2019. Masih di bulan September ya. Nah itu surat nomor 37/Tuaka/Tun
2019. Perihalnya sama dengan perihal yang diajukan oleh surat DPP PDIP. Nah, pada pokoknya menyebutkan bahwa ini disebutkan di halaman 66 dan 67 ya di putusan. Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Ya. Jadi sama dengan putusan dari judicial review dari Mahkamah Agung. Seperti itu. Ya. Nah, baik. Betul. Pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya. Dari mana saudara terdakwa mengetahui bahwasanya putusan Mahkamah Agung itu telah terbit? Dari surat yang diterima DPP PDI Perjuangan. Diterima oleh DPP PDIP PDI Perjuangan dari Mahkamah Agung. Baik. Apakah pada saat fatwa tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung, saudara masih ingat bahwa saudara terdakwa itu sedang berada di Mahkamah Agung pada waktu itu? Ya. Saya berada di Mahkamah Agung, itu nanti bisa dilihat dalam fakta persidangan yang lalu, itu bersama dengan Pak Yan Farid. Ya. Ya, saya diajak oleh Pak Yan Farid untuk ke Mahkamah Agung. Dan kemudian terhadap keputusan apakah fatwa itu diterima atau tidak, saat itu saya belum tahu. Ya. Pada tanggal itu saya belum tahu. Belum tahu ya. Ya. Nah, jadi di keterangan Saiful kemarin ya, Saiful menerangkan bahwa Harun Masiku itu kan mengirim gambar saudara terdakwa dengan Pak Jan Farid dan ada Harun Masiku di situ. Dia mengatakan bahwa pada saat itu fatwa sudah diterima oleh saudara terdakwa pada waktu itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Syahriza Zanski di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya Syahriza, bagaimana jalannya sidang pemeriksaan Hasto Kristianto hari ini? Ya, baik Sabrina dan juga pemirsa, selamat siang. Sejatinya sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah dimulai sejak pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Dan tadi menarik, sebelum sidang ada beberapa anggota elit PDI Perjuangan yang hadir tentunya, seperti Ganjar Pranowo dan juga Krisdayanti dan juga Jarod Saiful Hidayat yang tadi juga disapa oleh Hasto Kristianto sebelum menjalani persidangan. Dan jika melihat keterangan sebelumnya dari kuasa hukum Hasto, Ronita Lapesi mengatakan bahwasanya tidak ada satupun saksi yang memberatkan keterangan untuk terdakwa tentunya sejak sidang hingga ke-17 kali ini. Dan memang pihaknya juga mengatakan bahwasanya keterangan para saksi kunci yang dihadirkan oleh JPU KPK ini tidak serta-merta membuktikan bahwasanya Hasto tidak terlibat. Untuk itu pihaknya juga meminta agar Hasto ini layak untuk dibebaskan dari seluruh tuntutannya. Dan memang hingga saat ini Sabrina, seperti diketahui, baru saja membahas soal keterlibatan beberapa anak buah dari Hasto seperti Saiful Bahri tentunya dalam dugaan suap kepada ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan senilai 600 juta. Dan kami masih menunggu apakah ada keterangan lain yang menarik seperti diantaranya perintangan penyidikan pergantian antara waktu anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan calon anggota DPR Harun Masiku tentunya. Dan kami masih menunggu juga Sabrina, apakah nanti ada beberapa nama ataupun fakta yang terkuak dalam persidangan kali ini. Namun untuk diketahui juga Sabrina, bahwasanya dalam kasus yang lebih detail ini Hasto diduga menghalangi KPK dalam operasi tangkap tangan OTT pada 8 Januari 2020 terhadap pihak Harun Masiku tentunya. Dan Hasto juga disebut menyuruh Harun untuk merendam handphonenya agar tidak terlacak tentunya saat OTT tersebut. Namun terlepas dari itu Sabrina, kami masih menunggu apakah ada fakta menarik. Namun hingga saat ini sidang masih berlanjut sejak pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda, Sabrina. Baik, kita tunggu update selanjutnya. Terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang kasus korupsi impor gula Thomas Lembong kembali digelar hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan keterangan dari ahli pidana dan ahli auditor BPK. Jawaban. Ya. Tapi kalau ada faktor lain yang ternyata tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong kembali dilanjutkan hari ini.
Dua orang ahli hadir, yakni Ganjar Laksmana Bonaparta sebagai ahli pidana dan Randy Rizky sebagai ahli auditor BPK. Dalam persidangan pada 23 Juni lalu, BPKP menilai impor gula ini dilakukan melalui 28 surat persetujuan impor yang dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Kemenperin maupun rapat koordinasi terbatas, sehingga impor gula kristal mentah tetap dilakukan. Namun Tom Lembong membantah hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP dengan alasan terdapat aspek kekeliruan. Kita harus berhati-hati. Selain itu, Tom juga mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi terbatas sebanyak 12 kali, tidak seperti yang dituduhkan oleh BPKP. Yang ternyata tidak dapat diminta pertanggungjawaban, ya, tentu ini akan berkonsekuensi hukum pada pihak-pihak yang seharusnya dapat diminta.